Nah, kalau kava itu tadi kepala, ya, kita mau bilang kepalamu atau ndasmu ya. Nah, itu berarti kafan ya. Nah, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Selamat datang kembali teman-teman dan kita akan belajar bahasa Turki. Kali ini kita mempelajari tentang kepemilikan untuk aku ya atau milikku dan juga kamu atau milikmu. Dan judulnya kali ini menarik sekali ya. Aku milikmu, kamu milikku. Bagaimana membuat kalimat ini dan bagaimana kepemilikan tentang aku dan juga kamu? Mari kita simak bersama-sama ya. Oke. Nah, untuk aku dalam bahasa Turkinya ya, teman-teman sudah tahu ya. Kalau aku di bahasa Turkinya itu ben ya, itu artinya aku. Nah, bagaimana kalau kita menyatakan milikku ya, milikku. Nah, milikku itu dalam bahasa Turkinya adalah benim ya, benim. Nah, tetapi di bahasa Turki ini unik ya. Benim itu milikku. Kemudian kalau ada bendanya ya, nanti kita tidak bisa hanya mengatakan benim, kemudian benda itu artinya milik, benda itu milikku, tidak seperti itu ya. Tetapi di benda itu juga harus ditambahkan akhiran. Nah, seperti itu. Cara menambahkannya juga ada dua ya secara umum ya. Yang pertama apabila kata bendanya tersebut berakhiran dengan huruf vokal. Huruf vokal di bahasa Turki itu ada enam ya. Apa saja yang termasuk huruf vokal di bahasa Turki? Mungkin kita buat aja di bawah ya di sini ya. Yang pertama adalah A, E, kemudian E, kemudian I, kemudian O, kemudian U. Maaf. Nah, ternyata ada delapan ya. Selain itu ada lagi O dan juga U. Maaf ya, bukan 6 tetapi 8 ya. Satu 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nah, kalau kata bendanya berakhiran dengan huruf vokal seperti ini, ya, maka kita cukup tambahkan huruf M saja atau huruf M kalau di bahasa Turkinya di bendanya. Mari kita lihat contohnya supaya lebih jelas ya. Nah, ini ada mobil bahasa Turkinya araba. Nah, jadi kalau kita mau bilang ini mobilku ya, mobilku berarti milikku itu benim. Kemudian mobil tadi araba, kita tambahkan M ya. Jadi arabam, benim arabam. Nah, itu artinya adalah mobil milikku atau mobilku. Nah, karena di sini sudah ada akhiran ya, akhiran M yang menunjukkan itu kepemilikan dari benim ya. Jadi M ini adalah akhiran untuk si benim tadi. Makanya dalam percakapan sehari-hari atau kalimat yang normal ya, kalimat yang datar seperti itu, benim ini boleh tidak digunakan lagi. Ya, jadi cukup arabam itu artinya mobilku. Kalau versi lengkapnya benim arabam. Nah, itu adalah artinya mobilku. Iya, tetapi kapan kita harus tetap gunakan benim juga ya? Itu apabila kita ingin menekankan bahwa kepemilikan terhadap benda itu adalah benar-benar milikku gitu. Nah, sebagai contoh sini kalau ada mobil ya, ini saya bilang arabam. Nah, saya bilang ini mobilku ya. Kemudian ada orang lain juga datang dan dia bilang arabam. Dia juga bilang mobilku. Nah, saya nggak terima dong karena kan ini saya merasa ini mobilku. Nah, kemudian di kalimat berikutnya kita akan menekankan bahwa mobil ini milikku yang sebenarnya lah kira-kira kayak gitu. Jadi milikku itu akan ditekankan. Nah, saya akan tetap gunakan hire benim arabam. Nah, kayak gitu ya. Tidak, tidak, tidak. Kita nggak mengakui pengakuan dia. Kita bilang mobil ini beneran milikku atau mobil ini milikku yang sesungguhnya. Jadi milikku itu ditekankan, jadi tetap kita bilang benim arabam.
ya. Oke. Tetapi kalau untuk kalimat yang biasa-biasa saja normal ya tidak perlu membuat penekanan atau membuat suatu hal yang perlu diperhatikan benar, itu cukup Arabam saja. Nah, mari kita lihat contoh yang lain. Di sini ada baba, artinya ayah ya. Berarti kalau ayahku, karena dia berakhiran dengan huruf vokal A, kita cukup tambahkan huruf M saja. Berarti kalau tadi baba artinya ayah, kalau babam artinya ayahku. Kemudian di sini ada canta, itu artinya tas. Berarti kalau tasku, kita mudah saja tinggal tambahkan huruf M di sini. Cantam, itu artinya tasku. Nah, kemudian di sini ada kelapa. Maaf ya, ini kepala ya. Ini ada kepala ya. Itu bahasa Turkinya kafa. Nah, kalau kita mau bilang kepalaku, nah itu kita bilang kafam. Ya, oke. Makanya ada istilah kafam karıştı. Ya, aku pusing ya. Ya, aku bingung. Nah, seperti itu. Kepalaku bingung. Nah, kepalaku bercampur. Ya, maknanya adalah aku bingung. Kafam karıştı. Nah, itu adalah kepemilikan atau milikku apabila bendanya tadi berakhiran dengan huruf vokal ya. A, I, O, U atau E. Nah, kita cukup tambahkan huruf M. Tapi apabila bendanya tadi berakhiran dengan konsonan ya, huruf konsonan, huruf mati selain yang tadi, kita harus tambahkan satu di antara empat ini ya. Bisa im, atau Nah, di sini teman-teman harus ingat yang namanya harmonisasi vokal. Artinya, kalau dia berakhir dengan huruf konsonan, kita harus melihat huruf vokal terakhir, ya, yang sebelumnya itu dari benda tersebut. Apabila huruf vokal terakhir dari kata tersebut, ya, sebelum konsonan tadi, ya, itu adalah huruf A atau maka kita tambahkan em. Apabila huruf vokal terakhirnya atau juga i, ya, maka kita tambahkannya im. Kemudian huruf vokal terakhirnya itu O atau U, kita akan tambahkan Dan apabila huruf vokal terakhirnya itu adalah atau juga nah kita tambahkan akhirannya adalah Nah, seperti ini formulanya ya. Ini bisa dicatat atau diingat ya. Ya sebaiknya diingat saja sih. Kalau dicatat nggak ingat juga sama aja ya. Nah, mari kita lihat contohnya di sini. Ada kata aşk. Ya, aşk itu artinya cinta. Ya, jadi di sini kan berakhiran dengan huruf konsonan ya, huruf K, huruf mati ya. Nah, berarti kalau dia huruf mati, kalau kita mau bilang cintaku, berarti benim aşk. Nah, kita harus tambahkan akhiran untuk kata aşk ini. Karena dia konsonan, kita harus lihat lagi huruf vokal terakhir ya dari yang sebelumnya ini. Sebelum K ini kan ada she itu masih huruf mati juga dan huruf vokalnya adalah A. Ya, karena dia huruf A yang ini berarti ya, maka kita harus tambahkan akhiran ya menjadi aşkım. Ya, jadi aşkım atau benim aşkım itu artinya cintaku. Nah, seperti itu ya, aşkım, karena dia berakhiran dengan huruf konsonan. Nah, kemudian apabila ada kata güzel ya, güzel ini artinya cantik. Nah, kemudian kita mau bilang cantikku atau cantik milikku, karena dia berakhiran dengan konsonan, kita harus lihat huruf vokal terakhir sebelum L ini, yaitu huruf E ya, huruf E yang ini. Nah, kalau dia huruf E yang ini, berarti kita tambahkannya akhirannya im. Berarti menjadi güzelim. Nah, güzelim atau benim güzelim itu artinya cantikku. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada kata arkadaş artinya teman. Jadi kalau kita mau bilang temanku ya atau teman milikku ya, temanku lah ya. Arkadaş itu kan berakhiran dengan huruf konsonan ya, seperti judulnya. Kita harus lihat huruf vokal sebelumnya ternyata huruf A ya, huruf vokal terakhir ya. Dari kata ini A, kalau dia A kita gunakan ya. Berarti arkadaşım itu artinya adalah
temanku ya. Arkadaşım itu artinya temanku. Nah, kemudian di sini ada kata doktor, itu artinya dokter kalau di bahasa Indonesia ya, dokter. Dan ini berakhiran juga dengan huruf konsonan ya, R. Maka kita harus lihat huruf vokal sebelumnya atau yang terakhir adalah O. Kalau dia O, kita harus tambahkan ya. Nah, berarti doktorum itu artinya adalah dokterku atau benim doktorum ya. Kemudian sini ada pakaian ya. Pakaian bahasa Turkinya adalah kıyafet ya. Kıyafet huruf terakhirnya juga konsonan. Kita lihat huruf vokal terakhirnya adalah E. Karena dia E, kita tambahkannya im. Berarti kıyafetim itu artinya adalah pakaianku. Oke. Nah, kemudian di sini agak istimewa ya. Kita berikan bintang dulu. Di sini ada kata cicek. Nah, kalau cicek ini karena berakhir dengan huruf konsonan, ya K, kemudian huruf vokal terakhirnya adalah E. Berarti E kita harus tambahkan im, ya menjadi cicekim. Cicek itu bunga, kalau cicekim itu artinya bungaku. Tetapi di sini huruf K ini akan mengalami pelembutan ya supaya tidak terlalu aneh bagi orang Turki ya. Kalau bagi kita sih kayaknya sama aja ya, sama-sama aneh. Nah, di sini ya Cicekim tadi huruf K-nya itu berubah menjadi huruf yang lembut ya, yaitu Yumuşak G. Nah, di sini pentingnya Yumuşak G itu ya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Jadi kalau kita mau bilang bungaku berarti çiçeğim. Çiçeğim atau benim çiçeğim. Nah, seperti itu. Sama seperti kata yang lain yaitu melek yang artinya bidadari atau malaikat. Kalau kita mau bilang bidadariku berarti bukan melekim tetapi meleim. Nah, seperti itu ya. Jadi K-nya berubah menjadi yumuşak G. Dan yang terakhir contoh di sini ada kata hayal. Ini juga sebenarnya istimewa ya, kita beri bintang juga. Kalau di sini kita lihat huruf vokal terakhirnya adalah A, seharusnya kan kita tambahkannya ya. Jadi hayalem artinya impianku ya. Nah, seperti itu. Tetapi di sini tidak ya. Di sini ada pengecualian. Di sini yang ditambahkan adalah im. Nah, jadi tidak sesuai dengan aturannya ya. Ya, karena ini menghayal. Jadi nggak sesuai dengan kenyataan seperti itu ya. Jadi hayalim artinya adalah impianku. Nah, jadi bukan hayalem ya, tetapi hayalim. Nah, itulah tadi untuk eh, milikku ya. Jadi benim ditambah kata bendanya dan di kata benda itu harus diberikan akhiran. Akhirannya tadi ada dua jenis. Yang pertama kalau dia vokal, ya huruf vokal kata bendanya itu berakhir dengan huruf vokal, kita cukup tambahkan M. Tetapi kalau dia konsonan, ada empat akhiran yang bisa kita tambahkan, dipilih satu di antaranya sesuai dengan harmonisasi vokal ya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke milikmu. Milikmu, kalau kamu itu di bahasa Turkinya yaitu sen ya. Sen itu sama dengan kamu ya. Nah, sedangkan milikmu itu adalah senin. Jadi kalau kita mau bilang benda itu milikmu, bendanya itu harus kita tambahin juga akhiran seperti benim tadi ya. Tetapi di sini kalau dia bendanya berakhiran dengan huruf vokal, kita harus tambahkan huruf N ya. Kalau tadi benim itu M, ini N ya. Hati-hati karena ini mirip ya, M dan N mirip. Contohnya kita lihat ada mobil bahasa Turkinya araba. Kalau kita mau bilang mobilmu, kita tambahkan N, berarti araban. Ya, senin araban itu artinya mobilmu. Nah, ini artinya mobilmu ya. Tetapi karena di sini sudah ada akhiran N ya di kata arabanya, maka senin terkadang boleh tidak digunakan. Menjadi cukup araban artinya mobilmu. Tetapi terkadang harus digunakan juga untuk penekanan ya. Nah, kemudian kita lihat contoh yang lain, baba itu ayah, berarti ayahmu cukup tambahkan N saja menjadi baban.
Canta itu tas, kalau tasmu menjadi cantan. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau kava itu tadi kepala, ya, kita mau bilang kepalamu atau ndasmu ya. Nah, itu berarti kafan ya. Nah, kalau mau bilang ndasmu di bahasa Turki berarti kafan. Oke, mudah. Kemudian kalau dia berakhiran dengan huruf konsonan ini memang seperti tadi ada empat yang bisa dipilih. Yang pertama kalau huruf vokal terakhirnya A atau E, kita gunakan en. Apabila huruf vokal terakhirnya E atau I, kita gunakan in. Apabila huruf vokal terakhirnya O atau U, kita gunakan un. Dan apabila huruf vokal terakhirnya adalah E atau U, nah kita gunakannya un. Nah, yang pertama kita lihat aşk itu cinta. Berarti kalau cintamu berarti aşkın. Nah, ya, senin aşkın. Nah, kemudian kalau dokter itu doktor, doktormu berarti doktorun. Nah, seperti itu. Ya, yang lain kita ikutin saja. Kalau cicek ya, cicek ini juga harus mengalami perubahan ya. Kalau dia mau bilang, kita mau bilang bungamu, ya, ci, chain berarti ya. Nah, ini artinya adalah bungamu. Seperti tadi, hayal juga berubah menjadi hayalin, karena ini juga pengecualian ya. Oke, kalau arkadash berarti menjadi arkadaşın, ya. Kalau guzel ya, berarti menjadi guzelin, ya, cantikmu. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini kan tadi sudah menyatakan kepemilikan ya. Kita ambil contoh yang tadi ya. Oke, ini adalah contohnya eh, dokterku. Iya. Oke, kita tulis aja di bawah ya. Doktor itu artinya dokter, kemudian doktorum itu berarti artinya dokterku. Oke. Nah, ini juga ada yang perlu kita perhatikan. Kebetulan doktorum ini bisa berarti dua, yaitu saya dokter ya. Ben doktorum atau benim doktorum. Nah, supaya tidak ragu ya, kita ini boleh tambahkan benim saja supaya lebih jelas. Benim doktorum artinya adalah dokterku. Nah, sekarang kita mau bilang, kamu adalah dokterku. Nah, bagaimana seperti itu? Kamu adalah dokterku. Nah, berarti kita harus buat seperti ini ya. Kita pindahkan. Nah, kalimatnya adalah kamu adalah dokterku. Ya. Nah, kalau benim doktorum itu artinya dokterku. Kalau kamu adalah dokterku, ini coba kita. Nah, kita mau buat yang kalimat yang kedua ini berarti oke. Nah, kita gunakan kamu. Kamu di bahasa Turkinya adalah sen ya. Ya, berarti sen benim doktorum. Ya, kamu dokterku karena benim doktorum itu kan dokterku ya. Tetapi ini belum selesai ya. Kita harus ingat yang isim jumleleri bahwasanya sen itu juga punya akhiran khusus ya. Untuk menyatakan kamu di sini kita harus tambahkan ada empat ya. Tapi karena kita lihat di sini huruf vokal terakhirnya adalah u, maka kita tambahkannya adalah sun. Nah, seperti itu. Ya, berarti sen benim doktorum sun. Itu artinya adalah kamu adalah dokterku. Nah, seperti itu. Sama seperti di judul kita tadi ya. Aku milikmu. Nah, seperti itu ya. Oke, mari kita terjemahkan. Aku itu Ben, kemudian milikmu ya, milik kamu itu Senin ya. Berarti aku milikmu adalah Ben Senin ya. Tetapi ini belum selesai ya, belum selesai teman-teman. Kenapa? Karena eh,
si Ben ini kan punya akhiran juga ya, punya akhiran. Nah, ada 4 ya di isim jumlah leri pelajarannya, boleh dilihat lagi. Jadi Ben ini harus kita tambahkan akhiran untuk dia, karena di sini huruf vokal terakhirnya adalah i, kita harus tambahkannya adalah im. Ya, berarti adalah Ben seninim. Itu artinya adalah aku milikmu gitu. Jadi imnya di sini merujuk kepada si Ben ya. Ben seninim. Nah, kemudian sebaliknya, kamu milikku. Ya, sama mari kita kerjakan ya. Di sini kamu itu sen, milikku itu benim. Nah, kemudian karena sen ini juga punya akhiran di isim jumlah leri ya. Nah, bisa diingat lagi. Ada 4 ya. Dan di sini huruf vokal terakhirnya i, maka kita harus tambahkan akhiran untuk si sen yaitu sin. Ya. Jadi kamu adalah milikku atau kamu milikku bahasa Turkinya adalah sen benim sin. Ya, kayak gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang tugas ya atau PR ya. Bagaimana kalau buat kalimat seperti ini? Kamu adalah aku ya. Aku adalah kamu. Nah, bagaimana bahasa Turkinya untuk dua kalimat ini ya? Tolong dikerjakan dan tulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Kamu adalah aku,